Halo semua, selamat datang di ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita membukanya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita akan memulai ibadah pada hari ini dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kemegahan
Pembacaan Alkitab pertama diambil dari Yehezkiel 47 ayat 1-12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang hadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawaku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, dan menurun ke arah Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemur pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar, tidak menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu menjadi air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar,
153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya, untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati, dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada minggu pagi ini. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan kita. Kita bisa beribadah, memuji Tuhan, membaca firman, dan sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sangat bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sudah bangkit, Allah yang menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa memelihara kami sampai detik ini. Kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami tidak bosan-bosannya terus mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Roh Kudus yang memimpin pembicaraan, percakapan, juga jemaat Tuhan yang mendengar, menyimak, mendapatkan berkat yang sama yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 9 Mei 2021, kalau kita lihat di kalender gereja dan lectionary Gereja Anglikan Indonesia, ini adalah minggu ke-6 dari hari kebangkitan, the sixth Sunday of Easter. Dan perikop yang akan kita renungkan pagi ini dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Tadi sudah dibacakan dalam pembacaan Alkitab. Saya memberi tema pada khotbah kali ini dengan judul Back to Basic. Ketika saya membaca perikop ini berulang-ulang dan saya menyimpulkan judul yang tepat kali ini adalah Kembali ke Dasar. Mengapa demikian? Mari kita renungkan dari Yohanes pasal 21
ayat 1 sampai ayat yang ke-14 terlebih dahulu. Dan ini yang saya katakan back to basic, the first. Yang pertama, kembali ke dasar pertama itu. Mengapa? Kalau kita melihat di perikop ini adalah ketika Petrus dan beberapa murid-murid Tuhan Yesus yang lain kembali ke Danau Tiberias dan mereka melakukan profesi lamanya sebagai nelayan, sebagai penangkap ikan. Seolah-olah apa yang sudah dilewati selama 3 tahun lebih bersama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanannya dan bahkan menjadi murid Yesus. Dan ketika Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian Yesus bangkit, mereka seolah-olah kehilangan arah. Mereka tidak tahu mau ngapain lagi. Dan akhirnya kembali lagi ke asal, menjadi nelayan. Kadang-kadang dalam kehidupan seperti itu. Kembali pada zona sebelumnya. Kembali pada hal yang dulu dilakukan. Mungkin itu menjadi suatu hal yang nyaman di situ. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga. Di sini ditulis, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi seperti mengulangi hal yang dulu pernah dilakukan. Bukankah dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu ditulis bagaimana pertama kali Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk menjadi muridnya. Persis sama. Sedang menangkap ikan, tidak berhasil menangkap. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, coba tebarkan jalannya di sebelah kanan. Dan ketika mereka tebarkan jala, mereka menangkap sampai banyak ikannya penuh. Dan di sini ditulis 153 ekor. Dan Simon Petrus dalam konteks ini, dia sadar betul bahwa yang berbicara kepada dia, yang menyapa dia dengan kata anak-anak, itu adalah Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit. Tuhan yang menampakkan diri kepada mereka sebelum dia naik ke surga. Dan dia menampakkan diri kepada mereka. Di sini dalam perikop ini dikatakan ini adalah penampakan diri yang ketiga kalinya kepada para murid. Saudara, back to basic. Kembali pada asalnya, kembali pada dasarnya. Bukankah Tuhan sudah memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia? Justru ketika Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada Petrus, dan di situ Petrus sadar bahwa ini adalah Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus meminta mereka berkumpul dan mereka makan bersama, dan Tuhan Yesus memecah-mecahkan ikan, makan bersama dengan para murid. Itu back to basic yang pertama. Back to basic yang kedua dari perikop ini adalah di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Barangkali ini menjadi satu perikop yang sudah sangat terkenal dan kita sering mendengarkan dan sering merenungkan bagian ini, yaitu ketika dialog yang begitu intim antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Mengapa saya katakan ini back to basic? Karena dalam perikop ini secara khusus Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus. Di ayat 15 dikatakan seperti ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Saudara, pertanyaan ini yang diutarakan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalau melihat bahasa aslinya, kata mengasihi di sini menggunakan kata agape. Apakah engkau agape me lebih daripada mereka ini? Itu pertanyaan yang pertama. Dan Petrus menjawab,
Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Saudara, jawaban yang agak ragu sebetulnya dari Petrus. Karena kalau kita lihat lagi dari bahasa asli, kata mengasihi di sini pakai kata phile. Ada kasih agape, ada kasih phileo, ada kasih eros, ada kasih storge. Jadi di sini pakai kata philo, philose, phileo. Seolah-olah menggambarkan jawaban yang pertama ini agak ambigu bagi Petrus, karena engkau tahu kan aku mengasihi engkau. Tetapi Yesus justru bertanya, apakah engkau agape? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih Allah? Agapes, agapasmi. Dan Petrus menjawab, aku phileso. Phileso berarti memiliki kasih filio kepada Tuhan Yesus. Kalau kita amati di ayat 15, 16, 17, 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, pertanyaan yang sama esensinya, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi di ayat yang 15 pertama bertanya, Tuhan Yesus mengatakan lebih daripada mereka ini. Kelihatan Rasul Petrus tidak bisa menjawab dengan tegas. Lebih daripada mereka ini, dia menjawab, ya, saya mengasihi engkau Tuhan dengan kasih phileo. Di ayat 16, Tuhan Yesus bertanya lagi. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kelihatannya ini ada frase yang dihilangkan. Apakah engkau mengasihi aku? Frase yang lebih daripada mereka ini itu sudah hilang. Seolah-olah ada satu hal yang kadarnya diturunkan oleh Tuhan Yesus ketika bertanya kepada Simon Petrus. Karena ketika mengatakan lebih daripada mereka ini, Simon Petrus tidak bisa menjawab dengan tegas. Tapi ketika ditanya yang kedua kalinya dan katakan, apakah engkau agapesmi? Jawabannya tetap sama. Saya mengasihi engkau Tuhan dengan kasih phileo. Saudara, kelihatannya dalam peristiwa percakapan yang begitu intim ini, ada sesuatu yang disembuhkan dalam diri Petrus. Ketika Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih Allah? Seolah meminta satu komitmen yang jelas kepada Petrus. Bukankah kita tahu semua ceritanya bahwa Petrus menyangkali Yesus sampai 3 kali. Dan ketika dia dengan begitu berani mengatakan, Tuhan, sekalipun barangkali mereka akan pergi meninggalkan engkau, aku akan tetap mengikuti engkau. Ya. Sebelum peristiwa penyaliban. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan Petrus ada di situ, ketika dia sedang berdiam di atas api, tangannya ya ditaruh di atas api, dan ada perempuan yang bertanya, bukankah kamu juga salah satu dari mereka itu? Petrus langsung mengatakan, tidak, aku tidak kenal dia. Dia menyangkal. Jadi ketika Tuhan Yesus bertanya dalam peristiwa ini, apakah engkau agapesme? Seolah ingin menegaskan, Petrus, kamu punya komitmen enggak sih untuk mengasihi aku dengan kasih Allah? Karena barangkali sebelumnya dalam peristiwa ketika dia mengikuti Yesus, dia punya komitmen, dia akan bersedia mau ikut bahkan sampai mati untuk ikut Yesus. Tapi dengan mudah dia juga menyangkal karena komitmen itu barangkali berdasarkan pada komitmen yang muncul secara emosi saja. Back to basic.
Kembali kepada dasarnya adalah kasih. Pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus bertanya lagi untuk ketiga kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di sini kalau dilihat bahasa asli, mengasihi ini Tuhan Yesus sudah mengubah kata agapes ini dengan kata phileo. Berarti Tuhan sudah turun lagi untuk bisa memahami dan menjangkau pemikiran, pemahaman Petrus. Dari mana dia titik beranjak dia bisa punya komitmen untuk mengasihi Yesus. Dan jawabannya sama. Iya, bahwa Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Di sini Rasul Petrus menggunakan kata phileos me. Jadi, back to basic berarti Tuhan Yesus meminta satu komitmen dan pengakuan dari titik di mana Rasul Petrus beranjak. Dari pemahaman dia sebagai murid Yesus. Mateteo ya, matetes. Lebih daripada sekedar doulos, yaitu sekedar hamba, mateteo, murid. Kelihatan dia merasa jauh lebih baik sebagai murid daripada sebagai hamba. Dan dia mengatakan, iya benar Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih sebagai seorang sahabat. Dan itu tidak salah karena memang Tuhan Yesus mengatakan sebelumnya bahwa engkau adalah sahabat-sahabatku. Ya, bagaimana orang yang mau menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan di sini titik beranjaknya adalah ketika mengasihi Tuhan sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman yang begitu dekat. That's the basic. Ketika Petrus mengakui, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudaraku, betapa agung, mulia, dan luar biasanya Tuhan Yesus. Dia sangat memahami kondisi setiap orang dan kondisi Rasul Petrus. Mengerti pemikirannya, mengerti beranjaknya dari mana ketika dia mau punya komitmen bahwa aku phileos me. Mengasihi engkau dengan kasih filio. Bagaimana dengan kita? Mari kita renungkan sebentar. Back to basic. Kembali pada dasar. Dasar apa yang membuat kita bisa mengatakan dan mengakui, Tuhan, aku mengasihi engkau. Mohon juga diwaspadai supaya pengakuan itu bukan sekadar secara emosi. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari itu kalau sudah emosi yang berbicara, mungkin kalau kita lagi senang ya, punya satu situasi yang menyenangkan, komitmen, dan ketika barangkali the first encounter with Jesus dan segala-galanya begitu luar biasa dan kita mengatakan, oh Tuhan, aku punya komitmen untuk melayani engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau dengan kasih agape. Sebetulnya mungkin kita koreksi dalam hidup kita. Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan, masalah, mungkin juga hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, apakah komitmen kita tetap sama bahwa kita tetap mengasihi Allah, kita beragape, dan kita terus tetap mau melakukan bagian kita sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mengapa ini back to basic? Karena setelah 3 kali Tuhan Yesus bertanya dan 3 kali Petrus menjawab, sebenarnya ada yang ingin dititipkan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, dimanapun kita berada sekarang, apapun kedudukan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun situasi kita, kita sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi pengikutnya, menjadi mateteo, menjadi muridnya. Back to basic, kembali kepada dasar ini, karena disinilah sebetulnya
titik awal, titik dasar di mana kita mau melakukan bagian kita untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus. Terlepas dari apapun yang kita kerjakan, hendaknya kita sadar bahwa karena kasih kita kepada Allah, itulah kita mau lakukan apapun untuk bisa melayani Dia, memiliki komitmen. Saudara, melayani bukan berarti harus selalu seperti saya berdiri di atas mimbar dan berkhotbah atau melakukan banyak kegiatan-kegiatan penginjil atau apapun. Saudara, mulailah dari titik di mana kita berada. Sama seperti Yesus bertanya pada Rasul Petrus, Phileumi, Phileos. Di mana kita berada, disitulah kita berkomitmen. Apapun yang kita lakukan, disitulah kita bisa melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Karena kita tahu ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi dan kita punya komitmen untuk melayani Dia, disitulah Tuhan memanggil kita. Memang kita ini masih banyak kekurangan, tidak sempurna, masih ada banyak celah-celah, ada yang mungkin retak-retak atau ada flow yang membuat kita bukan seperti pengikut Tuhan atau murid Tuhan yang betul-betul bagus di mata orang gitu ya, dalam penilaian dunia bagus gitu, nggak ada cacat celah. Tidak, kita masih manusia yang punya banyak kekurangan, tetapi di titik itu Tuhan memanggil kita. That's the basic when God called us to be His disciples, and that's the first time when we make our commitment untuk menjadi pelayan Dia, pelayan Tuhan yang setia. Jadi, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita sekarang, barangkali ada yang mengatakan, saya nggak punya kerja ini sejak pandemi, di rumah terus. Bagaimana? Saya juga tidak melakukan banyak aktivitas, mungkin penilaian masyarakat sosial kepada saya bukan lagi sebagai orang yang hebat, yang wah. Saya rasa bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau dari titik itulah di mana kita mengakui, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dalam keberadaan kita, disitulah kita melayani Dia dengan segenap hati kita. Bagi orang tua, keluarga, itu adalah domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Jangan dulu mulai dalam skop yang lebih luas, mulai dari rumah dulu, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada pembantu, kepada siapapun yang ada di rumah. Mulailah itu menjadi titik beranjak kita menggembalakan domba-domba. Domba-domba itu memang perlu digembalakan karena mereka butuh makanan rohani, firman Tuhan, dan terus bertumbuh, dibawa untuk bertumbuh mengenal Tuhan dalam segala kesempurnaannya. Bagi kita yang dipercaya untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja, sebagai pendeta, pastor, reverend, dean, disitulah Tuhan mempercayakan untuk mengembalakan domba-domba. Karena seperti satu tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Sebagaimana Petrus dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana kita juga sudah dimuridkan oleh guru-guru rohani kita sebelumnya. Seperti itu juga kita akan menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, back to basic. Kembali kepada pengakuan bahwa benar Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dan aku mau menggembalakan domba-dombamu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami senang sekali Tuhan boleh mengaku bahwa kami beragapes kepadamu, beragape, berfileo. Di titik awal di mana kami menjumpai Tuhan, secara pribadi, disitulah kami punya komitmen untuk menjadi pelayan-Mu. Sampai saat ini, sampai detik ini, kami mau terus menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kami.
Karena kami tahu bahwa Tuhan memberi kepada kami beban untuk kami memikul kuk yang Tuhan pasang, karena kuk itu enak dan nyaman untuk kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah ketika kami kembali kepada dasar ini, bahwa kebangkitan Yesus dan menampakkan diri kepada para murid, kami membaca dari Alkitab, kami percaya, dan kami terus setia kepada Tuhan sampai pada akhir nanti ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Terima kasih Bapa yang baik untuk minggu yang luar biasa ini. Kami bersyukur dan memuji Tuhan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat bersuka cita. Selamat menikmati kasih Allah. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga, dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, anggota parlemen, sampai ke daerah ya Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin kami ini, berikan pada mereka Tuhan hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini Tuhan semakin maju dan semakin makmur. Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja Anglikan yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan para pemimpin gereja Anglikan ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pastor dan pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan dan para pengurus ya Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk gereja Anglikan Saint Paul ya Tuhan. Berkati Tuhan Reverend Yopi Buyung, berkati para pengurus, berikan pada mereka Tuhan hikmat Tuhan dalam memimpin gereja ini. Limpahkan pada mereka Tuhan kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bishop kami, The Reverend Titus Chung. Kami juga berdoa untuk Dean kami, The Reverend Timothy Chong. Kami juga berdoa untuk Associate Dean, Reverend Yopi Buyung, dan Ketua Imam Penanggung Jawab, Reverend Daniel Sihombing. Tuhan berkati para pemimpin gereja Anglikan ini ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat dan kesatuan roh. Limpahkan kepada mereka Tuhan kasih ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, apapun Tuhan aktivitas mereka. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran, maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka.
dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk jemaat Saint Paul ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, apapun aktivitas mereka ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat ya Tuhan, dan limpahkan pada mereka kasih dan damai sejahtera ya Tuhan. Tuhan, biarlah semakin bertambah umur mereka, biarlah mereka semakin mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi ya Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan keluarga mereka, berkati perekonomian mereka, jamah Tuhan perekonomian mereka, biarlah perekonomian mereka semakin bertumbuh ya Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Kalau ada ya Tuhan mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan menjamah tubuh mereka dan mengangkat penyakit mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan-Mu Tuhan. Sepenuh jiwaku
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Untuk melihat video ibadah sebelumnya, Anda dapat mengunjungi YouTube kami di HTBC Church. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi di website kami di www.holytrinitybandung.com. Sampai jumpa! This is the kingdom.